Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu, selamat pagi, selamat bertemu. Setelah 2 tahun tidak pernah ketemu dalam ibadah tatap muka sekolah minggu ya. Senang? Coba siapa yang hari ini merasa sukacita bisa hadir lagi di rumah Tuhan? Angkat tangannya. Wow, semua ternyata. Nah, tapi kita tetap prokes ya sayangnya. Oke, maskernya jangan diturunkan, duduknya yang rapi, meskipun duduknya harus hanya berdua saja ya. Baik, kita akan memulai ibadah kita hari ini, tapi kita berdoa dulu yuk, masing-masing lopit tangannya. Kita berdoa, oke? Amin. Yuk kita bernyanyi, Kak Yos, Kak Riris. Hai adik-adikku yang terkasih, selamat datang sekolah minggu tatap muka perdana. Selama hampir 2 tahun tidak ketemu kita adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bernyanyi dulu. Ayo Bang Amos. Lopit tangannya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama yuk. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Duduk lagi. Hari ini coba yuk kita sama-sama ucapkan hanya titah pertama saja. Sekuat-kuatnya boleh enggak Nang? Sekuat-kuatnya. Yuk, titah pertama 2 iya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Sekali lagi yuk sayangnya, kan udah rindu sama-sama mengucapkannya ya. Yuk titah pertama 2 iya. Titah pertama, akulah Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita berdoa yuk. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
kita bernyanyi lagi Kak Yos. Ayo adik-adik, wah proyektornya belum hidup juga nih. Ayo kita bernyanyi ya sambil nunggu proyektornya. Ayo Bang Amos. Kita mohon pengampunan dosa dan ampuni 1, 2 iya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Iya. Hari ini kita akan membaca bersama-sama epistel. Kalau yang bawa Alkitab sih boleh ya, nggak ada juga Alkitabnya ada di depan situ. Lihat ke sana ya. Tertulis di dalam 1 Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Siapa yang sudah menemukan angkat tangan? Oh belum, nggak apa-apa. Kakak Seba sudah. Siapa lagi yang berikutnya? Owen juga. Itu juga si ganteng udah ketemu. Rodondo juga sudah. Sementara yang lain mencari, Inang bacakan dulu dari depan ya sayangnya. Filipi pasal 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yuk sama-sama yang sudah menemukannya yuk. Kalau nggak menemukan juga ada di depan tuh, ya. Yuk sama-sama yuk. 1, 2, iya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Lopit tangannya sayang. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi Kak Yos. Lihatnya ke depan sayang, lihatnya ke depan ya.
kita semua yang hadir di sini akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Kita sama-sama yuk ucapkannya, lopit tangannya sayangnya. Yuk. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan dengarkan warta sekolah minggu. Nah, pertama, selamat datang kembali. Tatap muka di sekolah minggu setelah 2 tahun kita tidak pernah ketemu, ya kan? Sekarang Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa tatap muka lah, kita syukuri. Yang kedua, minggu depan kita lebih banyak lagi pasti hadir di sini. Tetap tatap muka seperti ini dengan catatan harus prokesnya. Apa tuh Nang? Di depan ukur suhu dulu, kasih sanitizer dulu tangannya. Terus duduknya enggak aci bisik-bisik. Duduk aja seperti biasa ya sayangnya. Bisik-bisiknya kapan Nang? Entar nanti di rumah ya. Oke, hanya itu saja. Baik, sekarang kita bernyanyi lagi dengan gembira. Yuk Bang Amos. Semua yang nyari, nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ayo sekali lagi shalom. Oke, siap semua?
Sudah makan? Sudah. Berarti kita semangat ini mendengar firman Tuhan. Tertulis di dalam Lukas. Buka Alkitabnya, Lukas. Yang di rumah juga dibuka Alkitabnya, Lukas pasal 2. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 hingga 52. Ya. Kalau belum dapat, bisa diminta kakak-kakaknya, guru-guru sekolah minggu untuk mencari ya. Sudah? Sambil mencari, beginilah firman Tuhan. Pendeta bacakannya. Oke. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari raya itu, perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu ke dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang ada di sini, sesuai dengan warta jemaat adalah kelas 1 SD sampai SMP ya. Jadi sudah kira-kira bisa membaca ya. Sudah bisa membaca dan sudah bisa konsen mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini adik-adik sekolah minggu mengajak adik-adik sekolah minggu itu semakin berhikmat, semakin tetap belajar,
semakin tetap beribadah kepada Tuhan walaupun banyak tantangan di dalam kehidupannya. Ada yang membatasi tetapi harus berdoa. Ada yang melarang untuk belajar tetapi harus belajar. Jadi adik-adik sekolah minggu, Yesus umur 12 tahun. Siapa di sini umur 12 tahun? Tunjuk tangan. Kelas 6 SD kan? Inilah besarnya 12 tahun. Ketika itu Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem merayakan perayaan Paskah. Berbondong-bondong dari Nazaret ke Yerusalem dibawa anaknya yang sudah berumur 12 tahun sudah bisa ikut. Lalu ketika sudah ikut mau pulangnya, Yesus ketinggalan. Wah, kok bisa pula ketinggalan? Gak dilihat si Yusuf rupanya, gak dilihat Maria rupanya. Kok bisa dia ketinggalan? Tadi disebut dalam Alkitab karena orang tuanya sudah percaya kalau umur 12 tahun sudah bisa mandiri, sudah bisa berteman, sudah bisa mempunyai kawan dalam perjalanan. Enggak selalu lagi orang tuanya kawannya. Jadi orang tuanya yakin kalau Yesus itu bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Lalu tinggal, udah ikutnya itu, kira-kira begitu. Lalu apa yang terjadi? Yesus tinggal, benar-benar tinggal di Yerusalem. Mereka cari-cari, nggak ada. Dicari ke rumah saudaranya, nggak ada. Lalu mereka pulang lagi ke Yerusalem. Selama 3 hari baru mereka berjumpa dengan Yesus. Lalu apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Umur 12 tahun sudah bisa dewasa di dalam firman Tuhan. Jadi umur 12 tahun, tadi ada 3 orang di sini, harusnya sudah bisa mengerti tentang hukum Taurat. Jadi ketika Yesus di Bait Suci ngomong-ngomong dengan para sintua, para ulama di situ, dia menjelaskan hukum Taurat itu. Berapa hukum Taurat adik-adik sekolah minggu? Ada 10 kan? Ada lagi selain itu tulisan dari Yesaya. Kitab Yesaya dijelaskannya akan datang, akan tumbuh seorang Mesias dari Yerusalem dan Nazaret, yaitu Yesus Kristus. Dijelaskannya. Lalu orang tercengang. Ini masih kecil, umur 12 tahun sudah bisa seperti itu. Kenapa bisa seperti itu adik-adik sekolah minggu? Karena di dalam Yesus ada roh Allah. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Kemudian kenapa bisa dia detail sekali mengerti firman Tuhan, hukum Taurat, dan dia bisa menjelaskan? Karena dia mau belajar. Mau diajari mamanya, mau diajari ayahnya, lalu dia tahu. Ayo, siapa yang pernah diajari orang tuanya di sini tentang firman Tuhan? Tunjuk tangan. Pasti pernah lah, gak mungkin gak pernah. Mau diajari, mau. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini 1, 2, 3 diajari. Lalu dia paham tentang firman Tuhan. Dia pergi pun keluar, dia bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kami. Karena diajari orang tuanya, diajari bapaknya dengan mamanya. Sekarang yang menjadi permasalahan, ada adik-adik sekolah minggu yang tidak mau lagi diajari.
udah diajari ribut, udah diajari melawan lagi, udah diajari lari lagi. Nggak mau aku belajar. Firman Tuhan pula diajari katanya, nggak mau mendengarkan. Tapi saya yakin yang di sini adik-adik sekolah minggu hanya diwartakan sudah bisa gereja, adik-adik sekolah minggu langsung rame yang datang. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Langsung rame yang datang. Karena apa? Karena mau belajar. Karena mau mendengar firman Tuhan. Lalu apa nanti yang menjadi kau ceritakan di rumah dengan orang-orang yang enggak gereja? Adik-adik sekolah minggu itu harus mau belajar firman Tuhan. Mau belajar berdoa. Jangan disuruh mamanya di rumah berdoa dulu, kau yang memimpin doa. Enggak mau, aku malu. Lalu diajari gini. Mama ajalah, bapak ajalah. Tidak mau dia berdoa. Habis itu disuruh orang guru-guru sekolah minggunya ke depan. Kamu dulu mimpin doa. Enggak mau dia, nangis dia. Minta pulang pula dia tuh. Karena apa? Karena enggak belajar. Tapi Yesus di sini belajar firman Allah. Lalu dia mampu berkata-kata di bait suci. Jadi kalau misalnya adik-adik sekolah minggu mau di sini cerita tentang firman Tuhan, para guru-guru sekolah minggu pasti dukung. Atau suatu saat nanti kita bikin perlombaan di anak-anak sekolah minggu berkhotbah. Mau enggak? Ada perlombaan berkhotbah, ada hadiahnya. Biar dibuat nanti perheheon sekolah minggu, KKR sekolah minggu. Perlombaannya memberitakan firman Tuhan. Satu dengan apa? Berdoa. Satu lagi berkhotbah. Wah, saya yakin kalian bisa ini. Tentang apa? Tentang Yesus diceritakan. Bercerita tentang Yesus. Karena apa? Karena mau diajari orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mau berdoa. Tadi waktu Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait suci, ke Yerusalem, dia mau. Jadi itu artinya kita harus mau berdoa, bersekutu dengan Tuhan di dalam gerejanya. Bukan main-main yang lain, tapi dia bersekutu di dalam bait Tuhan selama 3 hari. Lalu apa makanannya Pak Pendeta? Ya kan umur 12 tahun, masa dari mana dia makan? Tapi karena dia adalah orang yang memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang ngasih dia makan. Itu artinya di bait suci Allah memberikan adik-adik sekolah minggu makanan. Melalui siapa? Melalui berkat kepada orang tuanya. Ya, kalau misalnya kamu di sini berdoa, Tuhan berkati ayahku, berkati mamaku, berkati pekerjaannya, Tuhan mendengar, lalu dapat dia upah gajinya, lalu diberi beras, maka anak-adik sekolah minggu makan di rumah. Tapi kalau enggak diberkati Tuhan, enggak didoakan adik-adik sekolah minggu, apa yang terjadi? Mungkin enggak ada makanan, enggak ada minuman, kamu menjadi lapar. Jadi adik-adik sekolah minggu harus berdoa, beribadah kepada Tuhan. Doakan ayahnya, doakan ibunya, doakan kakaknya, abang-abangnya, supaya diberkati Tuhan. Itu yang kedua, harus berdoa. Tadi yang pertama, belajar firman Tuhan. Yang kedua, harus berdoa kepada Tuhan. Siapa yang didoakan? Pribadinya, orang tuanya, pekerjaannya, saudara-saudaranya harus didoakan di dalam rumahnya masing-masing. Maka adik-adik sekolah minggu dari firman hari ini ada 2 yang harus kita pegang, yaitu belajar firman Tuhan, baru yang kedua beribadah dan berdoa kepada Tuhan.
Siapa yang mau belajar, dia akan menerima berkat Tuhan. Siapa yang mau beribadah, berdoa kepada Tuhan, sampaikan apa yang di dalam hatimu, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memberi jawaban. Kamu akan menjadi orang-orang yang bahagia. Tuhan, aku sehat, mamaku bertambah umurnya, bertambah juga hartanya karena Tuhan memberkati. Maka kami di rumah bisa makan, bisa tidur enak, bisa sekolah, bisa yang lain-lainnya. Jadi hari-hari sekolah minggu berdoalah supaya Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk masa pandemi saat ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan, sudah kami mulai di gereja HKWP Jeruju tatap muka beribadah. Karena itu Tuhan, jangan tanggung-tanggung kasih karuniamu, jangan batasi kasih karuniamu, supaya kami bisa bernatal nanti, bisa bernyanyi-nyanyi nanti. Kami bersuka cita dalam Tuhan. Doakan supaya COVID-19 ini berlalu. Jadi adik-adik sekolah minggu, hanya 2 tadi yang harus kamu lakukan di rumah: belajar firman Tuhan, berdoa dan beribadah kepadanya saja. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan mempersekutukan anak-anak sekolah minggu di gerejamu yang kudus ini mendengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, adik-adik sekolah minggu ini masih kecil, masih gampang lupa, masih tidak mampu memahami firman Tuhan. Tapi kami yakin saat ini karena kuasa Roh Kudus-Mu, mereka telah mendengar dan memahami firman Tuhan, yaitu selalu belajar firman Tuhan. Kedua, supaya selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan, menyampaikan semua kehidupan keluarga, kehidupan pribadinya, sehingga berkat Tuhan akan mengalir di atasnya. Allah Bapa di surga, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa tinggal selalu bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang hadir di saat ini dan juga yang mengikuti melalui live streaming. Allah Bapa di surga, berkatilah orang tua kami, berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini. Jemaat Tuhan juga di saat beribadah hari ini, Engkaulah yang mempersekutukan mereka di bait suci-Mu yang kudus ini. Ampuni kami akan kesalahan kami, supaya anak-anak sekolah minggu ini menerima berkat Tuhan tanpa kekurangan apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita bernyanyi ya. Kita berdiri. Berdiri semuanya. Ya, ke depan ada tulisannya. Nyanyi kuat-kuat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi semuanya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita
lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Shalom. Shalom. Oke adik-adik yang terkasih, ya jangan yang belum jemput jangan pulang. Inang. Terus kalau minggu baru. Oke adik-adik, ceritanya nih yang online, hai. Ceritanya nih kita ada guru sekolah minggu baru adik-adik. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Ayo ke depan nih, lihat nih kakak-kakak sekolah minggu yang baru. Yang online juga lihat ya. Ayo maju semua. Kita punya 3 loh. Tetap jaga jarak kakak-kakak, jaga jarak. Oke. Kakak-kakak kita nih, ayo. Ada yang sudah kenal belum? Wah, belum semua nih. Baru satu orang. Oh, satu orang. Nggak aci. Mau semua kenal dong abang. Ayo, kenalkan diri lo, abang kakaknya, silahkan. Selamat hari Minggu adik-adik. Perkenalkan, nama abang Alfredo Hutajulu. Kalau adik-adik manggil abang, Bang Alfredo juga boleh. Al, Edo. Ya. Kalau kakak Alfredo nih, apa sih motivasinya Mas guru sekolah minggu nih? Pengen tahu adik-adiknya. Supaya bisa membantu ibu sekolah minggu untuk mengarahkan adik-adik sekalian supaya lebih dekat kepada Tuhan. Makanya daripada itu adik-adik sekalian
bantu juga abang untuk supaya tertib ibadahnya. Oke, lanjut kakak selanjutnya. Halo. Gak ada yang jawab. Halo. Hai. Ya, perkenalkan nama kakak Leni Tasya Natalia Boru Limbong. Adik-adik bisa manggil kakak Kak Leni. Hai Kak Hai Leni. Kak Leni, bilang. Hai Kak Leni, bilang ah. Oke, lanjut. Halo, selamat pagi semuanya adik-adik. Selamat pagi Selamat hari kakak. Minggu ya. Perkenalkan nama kakak Riris Tagalung. Adik-adik bisa panggil nama kakak Riris tidak ya? Semoga kita Kak siapa namanya? Kak Riris. Kak Riris. Wah, Kak Riris ada 2 dong. Oh ya. Ini namanya Riris. Ayo semua, ini namanya Kak Riris. 1, 2, 3. Hai Kak Riris. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, adik-adik yang online sudah dengar ya. Ada Bang Alfredo, Kak Alfredo aja. Ada Kak Leni dan Kak Riris. Oke, hari mereka akan mulai sekarang membantu kita, membantu anak-anak sekolah minggu supaya lebih mengenal Tuhan dengan baik. Oke, adik-adik. Oke, silakan kakaknya. Saya mau baca dulu nih. Yang online sekarang ini siapa-siapa ya? Selamat hari Minggu untuk Riko Munte dan Selin Bermunte. Horas adik-adik. Selamat hari Minggu juga untuk Jevansi Haloho. Selamat hari Minggu juga untuk siapa nih? Oh, Gideon Sihombing, Graciela Boru Sihombing dan Gisel Boru Sihombing. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari juga, hari Minggu juga untuk Kiven Samosir, untuk Risa dan Jona. Risa dan Jona ini kan udah sekolah ya, tapi kok enggak sekolah minggu online itu offline ya? Bu Guru tunggu minggu depan ya. Nah selanjutnya selamat hari Minggu untuk Jihan, Dominika Simorangkir. Selamat hari Minggu juga untuk Kesia Pasaribu. Selamat hari Minggu juga untuk Moses dan Arkin Turnip. Selamat hari Minggu juga untuk Hansel Mesak Papahan. Selamat hari Minggu untuk Sergio Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Wardana Pratama Gultom. Selamat hari Minggu untuk Arnold. Selamat hari Minggu untuk semua adik-adik dari Michael dan Felis Nababan. Sampai jumpa minggu depan ya. Shalom semuanya.